Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini saya mau bikin sarapan orek tempe sama ulu ketek oncom ya. Dan di sini ada sisa nasi yang kemarin, mau saya bikin nasi goreng buat sarapan. Dan ulu ketek oncomnya nanti saya masak siang aja. Ini pertamanya saya mau masak orek tempe dulu. Tempenya saya goreng terlebih dahulu ya. Digorengnya setengah matang, nggak usah sampai kering ya, karena kalau digoreng sampai kering nanti hasil orek tempenya itu, si tempenya itu keras gitu, nggak lembek gitu, kalau bahasa sayanya nggak cibui gitu ya. Nah, ini udah setengah matang tempenya. Tapi sesuai selera sih ya, mau sampai kering ya boleh, sesuai selera. Tapi saya sukanya tuh goreng tempenya itu digorengnya setengah matang. Ini saya gorengnya bagi dua ya. Dan ini saya buat orek tempe buat sarapan pagi ya, sama nasi goreng. Kalau ulu ketek oncomnya nanti saya masaknya siang aja, cuman sekarang saya prepare dulu aja gitu. Nah, sambil nunggu tempenya kering, kita iris-iris bumbunya ya buat orek tempe. Ini saya pakai bumbu siksik. Diiris-iris 3 siung bawang merah. Kita iris-iris. Ada suara ibu-ibu pengajian, maklum ya, rumah saya itu deket masjid, jadi kedengeran. Ini saya bikin sarapan pagi tuh jam 7 ya. Tadinya ulu ketek oncomnya saya mau masak sekarang ya sekalian, cuman karena Pak Su sudah minta sarapan, jadi sekarang saya masak orek tempe sama nasi goreng aja dulu ya. Nanti masak tempenya saya tunda aja, nanti siang buat makan siang. Dan di sini saya pakai bawang daun. Setiap kali saya masak pastikan saya selalu pakai bawang daun. Kenapa? Karena ini menurut saya ya, karena setiap saya masak pakai bawang daun itu si rasa masakan saya itu sedap gitu. Beda kalau tidak pakai bawang daun. Boleh dicoba deh di rumah. Ini saya masak orek tempe bumbu siksik pakai bawang daun. Bumbunya cuman bawang merah, bawang daun, tomat sama cabai hijau. Cabai hijau itu hanya untuk pemanis saja ya, buat supaya si oreknya itu wangi gitu. Dan ada rasa pedas-pedasnya sedikit gitu. Tahukah teman-teman bahwa bawang daun itu memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya bisa mengurangi gejala flu, yang kedua bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga menyehatkan mata, yang keempat bisa mengurangi resiko kanker. Itu dia diantaranya ya. Setelah bumbunya wangi, kita kasih sedikit air. Kemudian kita kasih penyedap ya, kasih Royco. Saya pakai Royco rasa sapi. Saya lebih suka Royco rasa sapi kebanding ayam ya. Karena kalau ayam menurut saya itu kalau asin gitu, nggak gurih. Kalau sapi menurut saya itu gurih. Kemudian saya kasih sedikit garam ya. Setelah itu kemudian saya kasih gula, sedikit gula ya. Gula. Itu. Kemudian kita masukkan tempenya. Ya, kita masukkan tempenya.
Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu saya kasih kecap. Setiap kali masak saya pastikan saya pakai kecap Bango ya, karena rasanya menurut saya tuh enak banget dibanding kecap-kecap yang lain. Saya belinya yang keceran 1000 aja. Setiap kali saya mau masak, saya pergi ke warung dan saya beli kecap. Setiap mau masak menggunakan kecap, saya pergi ke warung dan saya beli kecap ya. Dan kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk merata ya, kita diamkan sampai mendidih ya, sampai airnya tinggal sedikit. Nah, sekarang terakhir kita masukkan tomatnya ya. Setelah tomatnya dimasukkan, kita aduk-aduk kembali biar tomatnya itu tercampur rata. Ini dia orek tempenya, airnya sudah mulai menyusut ya, udah matang. Kita aduk-aduk dulu sebelum diangkat. Nah, kemudian kita angkat, kita simpan ke dalam mangkok. Lihat, seperti ini dia penampakan orek tempe buatan saya, pakai bumbu siksik. Nah, sekarang saya mulai iris-iris bawang merah ya untuk bumbu nasi goreng. Saya pakai bawang merah, bawang putih, sama bawang daun. Kita iris-iris dulu bawang merahnya, iris kecil-kecil, karena anak saya tuh nggak suka kalau kelihatan bawangnya gede-gede itu. Nah, apalagi anak saya yang paling kecil, dia paling nggak suka kalau di dalam masakan kelihatan bawangnya ya. Nah, kita iris-iris bawang putihnya. Dan yang terakhir kita iris-iris bawang daun. Kalau saya bikin nasi goreng itu saya pastikan selalu pakai bawang daun ya, karena rasanya enak banget. Kita mulai memasak nasi goreng. Kita masukkan bumbu yang sudah kita iris-iris tadi ya, kita masukkan sekaligus. Kita masukkan secara bersamaan, nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercium baunya, sampai wangi ya. Aduk sampai wangi. Ini dia udah kecium wanginya ya. Kita masukkan telur. Nah, saya pakai 1 telur aja ya, karena nasinya juga sedikit, jadi saya pakai 1 telur aja. Kemudian kita aduk-aduk. Biasanya saya ngaduknya telur itu nggak diaduk bersamaan sama bumbunya ya, saya pastikan telurnya dulu saya aduk-aduk sampai matang. Nah, kemudian baru saya aduk-aduk. Saya masukkan dulu nasinya ya, kemudian baru saya aduk-aduk bumbunya sama telurnya ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau bumbu sama telur diaduk secara bersamaan, nanti si telurnya tuh, si bumbunya tuh menggumpal ke telur gitu. Ini kan nasi kemarin ya, jadi agak keras begitu. Nah, kalau agak keras begitu saya kasih sedikit air biar lembek gitu. Tapi nggak lembek-lembek amat sih, biar nggak keras aja gitu. Itu setiap kali saya masak nasi goreng, sisa nasi yang kemarin kan agak keras begitu ya nasinya tuh, pastikan saya selalu pakai air sedikit ya, biar nasi hasil dari nasi gorengnya itu nggak keras-keras gitu, nasi tetap
empuk gitu, nasinya tuh enak untuk dimakan. Saya kasih bumbu penyedap ya, saya pakai Royco seperti biasa, sedikit garam. Udah sih bumbunya itu aja ya, penyedap sama garam aja saya kasih. Kemudian kita kasih kecap. Seperti biasa saya pakai kecap Bango. Saya kasih 1 dulu ya, lihat cukup apa enggak. Nanti kalau nggak cukup saya tambahin 1 lagi. Kita aduk-aduk dulu ya, kita aduk-aduk dulu, lihat kecapnya cukup apa enggak. Kalau nggak cukup nanti saya tambahin lagi kecapnya. Ternyata kecapnya kurang ya teman-teman. Saya mau tambahin lagi kecapnya nih, soalnya nasinya masih agak kelihatan putih-putih gitu ya, masih kurangin kecapnya. Ini saya tambahin lagi kecapnya. Kita aduk sampai rata. Terakhir kita kasih sayur ya. Kita kasih sayur sawi. Ini udah mulai matang ya, kita icip-icip dulu gimana rasanya, enak apa enggak gitu. Kita icip-icip dulu. Enak banget, pas bumbunya ya. Oke deh, nasinya sudah matang dan Pak sudah nggak sabar pengen makan, pengen sarapan. Pagi ini saya masak orek tempe aja sama nasi goreng untuk sarapan pagi. Selamat makan ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.